Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqati atsalitsah. Nakum huna sanubayyin lakum anil mursyid wa muwasifatuh. Wa fi hadzal bahas nahnu sanabhas anil daurul mursyid wa fiqhun nadriyat al-irsyadiyah al-mukhtalifah, thumma sifatul mursyid at-tarbawi, thumma sifatul mursyid al-fi'al, thumma kafa'atul mursyid. Daurul mursyid wa kafa'atuhu. Di dauri huwa suluk al-mutawakki syahsi ma fi makanatu aw wadifatu muayyanah wa huwa yatadammanu mas'uliyat wa wajibat musahabah. Jadi peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi atau pekerjaan tertentu, dan itu termasuk tugas dan juga tanggung jawab yang memang sudah menyertainya. Nah, ada pula peran menurut Livy dan juga Rubin adalah suatu perilaku atau seperangkat perilaku normal dan diharapkan yang ditentukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam sistem sosial dengan pekerjaan atau posisi tertentu, dan itu adalah kekuatan yang mengarahkan perilaku juga dan memberikan pemiliknya posisi tertentu dalam konstruksi sosial. Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang terhadap lingkungan sosialnya atau konstruksi sosialnya dengan memberikan kontribusi besar. Nah, dengan semakin besar perilaku yang diberikan atau pengaruh yang diberikan oleh orang tersebut terhadap lingkungannya, maka semakin besar pula posisi yang akan didapatkan. Ba'dahu daurul mursyid wa fiqhun nadriyah al-irsyadiyah. Ad-daur al-awwal ad-daur al-irsyadi al-mutasallit aw ad-diktaturi. Thumma ad-daur al-irsyadi al-mutamarkaz haula al-mursyid. Thumma ad-daur al-irsyadi al-mutamarkaz haula al-mustarsyid. Thumma ad-daur al-irsyadi ghairul mubashir al-mutamakkarzi haula al-mustarsyid. Thumma ad-daur al-irsyadi al-ikhtiyari. Nah, selanjutnya yaitu peran mentor menurut teori dari Sabah Abu Libda tahun 1980. Yang pertama yaitu peran mentor otoriter atau diktator. Nah, peran ini dilakukan apabila ada bahaya yang mengancam terhadap klien. Nah, dan klien tersebut tidak ada jalan lain selain mengikuti cara mentor diktator ini. Nah, untuk cara penyampaiannya, peran mentor diktator ini memiliki perbedaan dari peran mentor yang lainnya, yaitu dari cara bicaranya, lalu nada suaranya, lalu ekspresi wajahnya, cara duduknya, bahkan pemberian sesi konseling pun juga berbeda. Nah, pada peran mentor diktator ini, seorang mentor akan memberikan nasihat ataupun saran yang mana seorang klien mau tidak mau harus mengikuti nasihat tersebut disebabkan karena ada suatu hal yang mengancam kehidupan dari klien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran konseling berpusat pada konselor. Nah, konselor mengandalkan perannya di sini pada penggunaan metode realitas atau emosional, di mana klien di sini akan diminta untuk mengungkapkan fakta-fakta atau informasi terkait dengan permasalahannya. Nah, disinilah seorang konselor akan memperhatikan dan menyimak lalu memberikan nasihatnya. Nah, namun seorang konselor juga harus berhati-hati dalam memberikan nasihatnya apabila seorang klien tidak memberikan informasi yang cukup atau informasi yang diberikan kurang. Pada metode peran konseling ini adalah metode yang paling disukai oleh para konselor. Mengapa demikian? Sebab pada metode ini seorang klien sangat membutuhkan kehadiran dari seorang konselor untuk memandu sesi konseling dan juga membantu klien untuk memecahkan permasalahannya.
Nah, selanjutnya yaitu peran mentoring yang berpusat pada klien. Nah, pada peran ini seorang konselor akan mendorong kliennya untuk berdiskusi dan mengungkapkan arahan, pikiran, dan juga perasaannya secara bebas. Nah, dalam peran ini seorang konselor akan menganggap kliennya itu sebagai sumber informasi, dan pada peran ini juga seorang konselor akan berhati-hati dalam memberikan nasihat atau instruksi kecuali dibutuhkan adanya pembenaran yang kuat. Nah, selain itu juga seorang konselor akan membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mungkin saja dengan pertanyaan ini klien akan lebih mengekspresikan perasaannya. Nah, selain itu juga konselor harus fokus dalam fakta-fakta yang diungkapkan dari klien mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, selain itu juga seorang konselor akan memberikan tes psikologi yang mana hasil tes tersebut akan ditafsirkan tanpa adanya tambahan ataupun dikurangi dari hasil tes tersebut. Nah, dengan demikian seorang konselor akan dapat membantu kliennya untuk mengetahui bahwa ada beberapa poin-poin penting yang harus diketahui dan juga fakta-fakta tentang yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan begitu, seorang klien akan dapat terbantu untuk memecahkan permasalahannya dengan keputusannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu peran pendampingan tidak langsung berpusat di sekitar klien. Nah, pada peran ini seorang konselor akan mencoba memahami karakteristik dari klien dan juga memahami permasalahan dari sudut pandangnya. Nah, di sini juga konselor akan membebaskan kliennya untuk mengekspresikan ungkapan dan juga perasaannya. Nah, pada peran ini juga seorang konselor tidak ataupun jarang menggunakan dengan sesi tes psikologi. Nah, dari hasil klien mengungkapkan permasalahannya, maka seorang konselor di sini hanya meringkas apa yang telah dikatakan oleh klien tersebut dan juga mengklarifikasi beberapa hal-hal penting yang mana dapat membantu dalam sesi pengelolaan konselingnya. Konseling pilihan konselor. Nah, pada metode konseling ini seorang konselor memberikan suatu pilihan kepada klien. Nah, hal ini dilakukan bisa saja disebabkan karena tingginya kemampuan dan juga pengetahuan, pengalaman dan juga pelatihan dari konselor atau minimnya dari pelatihan, pengalaman dan juga kemampuan yang dimiliki oleh konselor. Contoh misalnya dari seorang konselor memberikan suatu metode pengobatan. Nah, di mana metode pengobatan itu boleh dilakukan oleh klien ataupun tidak dilakukan. Nah, hal ini bisa dilihat bahwasanya apabila seorang konselor memiliki kemampuan untuk melakukan atau menguasai seluruh metode pengobatan, atau maka dianggap konselor tersebut sebagai memiliki pelatihan dan juga pengetahuan yang tinggi. Namun apabila seorang konselor tidak mampu menguasai metode pengobatan, beberapa metode pengobatan, maka dianggap konselor tersebut harus atau perlu untuk menempuh pelatihan lebih dalam lagi. Nah, selain itu juga seorang konselor juga dapat memberikan atau memilih suatu metode yang akan digunakan kepada kliennya. Nah, hal ini bisa dilihat bahwasanya mungkin dari konselor menganggap bahwa metode ini lebih efektif atau lebih cocok untuk metode bimbingannya dengan klien. Badahu sifatul mursyidin at-tarbawi al-jam'iyah al-qawamiyah al-litawjiyah al-mihna thumma as-sakhsiyah al-thabitatus sawiyah
thumma al-hubbu al-asil lil akhirin, al-qudrah ala iqamati alaqati fa'alati ma'al akhirin wa bisuhulati, thumma al-qudrah ala itharatu talabah, thumma wa zumala'i wa tahdi juhuduhum, thumma al-qudrah al-aqliyah, thumma fahmun nas fahman mawdu'iyan yatamayyaz bil atfi alaihi. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari seorang konselor yang harus dimiliki dalam bimbingan dan juga konselingnya yang diungkapkan oleh National Vocational Guidance Association. Nah, yang pertama yaitu seorang konselor harus memiliki kepribadian yang stabil. Yang kedua, seorang konselor itu juga memiliki rasa suka atau rasa senang dengan orang lain. Yang ketiga yaitu seorang konselor harus memiliki kemampuan dalam bergaul dengan orang lain. Yang keempat yaitu seorang konselor memiliki kemampuan untuk menyemangati siswa dan rekan kerjanya. Yang kelima yaitu seorang konselor harus memiliki kemampuan mental. Yang keenam dan terakhir yaitu seorang konselor harus dapat memahami orang dengan secara objektif, ditandai dengan kebaikan kepada mereka. Ba'dahu jam'iyah at-tarbiyah wal ishrafi lil mursyidin al-amerikiyah. Al-awal al-iman bi qudratika kullu fardin ala taghyiri nafsihi bi nafsihi. Summa al-iman bil qiyami al-insaniyah indal mustarsyid, summa al-qudrah ala takbali taghyiri wa kullu jadid yuhaddithu fil alam, summa yamtaliku qudrah aqliyah mutafattihah, summa al-qudrah ala fahmi dhatihi wa fahmul akhirin, summa al-akhir al-amanah wal tazam al-mihna wal alam. Nah, selanjutnya yaitu kepribadian atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang mentor atau konselor. Yang pertama yaitu keyakinan akan kemampuan setiap individu untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi seorang konselor harus memiliki keyakinan bahwasanya kliennya itu dapat mengubah dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada konselor. Selanjutnya, keyakinan akan nilai-nilai kemanusiaan klien, lalu kemampuan menerima perubahan dan segala hal baru yang terjadi di dunia. Yang keempat, memiliki pikiran yang terbuka. Yang kelima, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan juga orang lain. Yang keenam, kejujuran dan juga komitmen profesional dan ilmiah. Jadi, 6 hal ini adalah karakteristik atau kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Ba'dahu as-sifatu as-sasiyah lil mursyid tuthiru ala al-alaqati al-irsyadiyah. Al-awal ittijahat wa mu'attiqadat al-mursyid nahwa al-akhirin, thumma al-jinsu wal-amru, thumma at-tasamuh, thumma at-ta'assub al-aqaidi, thumma ad-du'abah, thumma asy-syafafiyah, thumma al-khibrah as-sabiqah fit tadris. Nah, ada beberapa karakteristik pribadi mentor yang mana dapat mempengaruhi hubungan mentoring dan juga kliennya sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan keyakinan mentor terhadap orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang konselor itu adalah orang yang suka membantu dan juga merawat orang lain. Nah, dengan hal ini seorang konselor juga percaya bahwasanya selain dirinya yang suka membantu, maka ada orang lain yang juga suka membantu. Dalam hal ini konselor berpikir atau berkeyakinan bahwasanya apabila suatu saat nanti seorang konselor tersebut mendapatkan suatu permasalahan, maka dia yakin bahwasanya nanti ada orang lain yang akan membantunya. Nah, selanjutnya yaitu gender dan usia. Nah, perbedaan gender dan usia itu juga dapat mempengaruhi kelancaran dan keefektifan dari konseling antara konselor dan juga kliennya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Fortons, bahwasanya perbedaan ras kulit atau jenis kelamin
atau persamaan antara ras, warna kulit dan juga jenis kelamin itu dapat memperlancar atau lebih efektif konseling antara konselor dan juga klien. Nah, selanjutnya yaitu toleransi. Nah, yang dimaksudkan dalam toleransi di sini adalah apabila seorang konselor melakukan kesalahan dalam sesi konselingnya, maka seorang klien itu dapat menoleransinya dan hal ini dapat membantu konselor untuk melanjutkan kembali sesi konselingnya dengan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu fanatik dogmatis, yang mana pada karakteristik ini seorang klien itu tidak mau untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh konselor. Nah, hal ini terjadi karena klien tersebut memiliki keyakinan tertentu dengan menggunakan metode kritik dan menyalahkan seorang konselor lebih dari partisipasi emosionalnya. Nah, Wade juga mengatakan bahwasanya sulit bagi seorang konselor untuk berinteraksi dengan klien yang mana klien tersebut memiliki sifat atau karakter yang keras kepala dan kurangnya kesadaran akan keadaan psikologis dari klien tersebut. Nah, yang kelima yaitu humor. Dan yang keenam yaitu transparansi. Nah, transparansi di sini adalah suatu hubungan yang dimiliki antara konselor dan juga kliennya. Nah, dengan adanya kedekatan ini, maka akan membuat klien itu merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan permasalahannya, mengungkapkan perasaannya dan juga pikirannya. Nah, dengan adanya hubungan ini, maka akan membuat konselor itu dapat memahami dengan mudah yaitu pemikiran, keyakinan dan juga motif dan perhatiannya pada klien tersebut. Nah, dengan demikian maka akan membentuk suatu hubungan positif antara konselor dan juga kliennya. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman dalam mengajar. Nah, seorang mentor diharapkan dapat memiliki pengalaman dalam mengajar. Nah, hal ini dilakukan agar seorang mentor ini dapat memahami hubungan antara guru dan juga siswa. Dan selain itu juga apalagi seorang konselor yang memang berada di dunia pendidikan, yang mana dia akan konselor itu akan dapat memahami bagaimana cara berhubungan dengan guru dan juga bagaimana cara menjalin hubungan positif juga terhadap siswa. Dengan begitu, maka seorang konselor akan dapat memahami dengan mudah karakteristik dan juga perilaku dari klien-klien tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, huna sa'astamirru min sahibati, yakni sa'abhas wa ashrah lakum min al-bahth as-sadis wa ar-rabi'. Al-bahth as-sadis yakni as-sifah allati tumayyizul mursyid al-fi'al. Kan zudnadet min dirasatihi yakni alal mursyidin wal mutadabbirin fi ma'ahid litadrib ala natijah wal irsyad fi jami' anha'il wilayah al-mutahaddah al-amrikiyah wa tuwasilu fiha ila arba'i sifah asy-syakhsiyah tatawaffiru fil mursyid jayyidah wa yaftaqiru lahal mursyid ghairu jayyid, yakni fahmud dzati thumma ad-dafi'iyah asy-syakhsiyah thumma yamtaliku qayyim as-sa'adah wat tafa'ul thumma al-mushtarikat al-wajdaniyah ma'al akharin. Al-awwal, pembahasan yang ketiga yakni mengenai karakteristik yang harus ada pada guru konselor atau guru BK. Guru BK memiliki karakteristik yang berbeda dengan guru biasa. Terdapat beberapa teori yang meyakinkan pada pernyataan ini. Di antaranya adalah teori yang dibawa oleh Kazim Konaid, yakni pada guru konselor atau guru BK hendaknya memiliki 4 karakteristik, yakni fahmuz zati au
fahmu dzati ila sa'il sifat al-mustadrin. Lidha al-mustarsyid fi duka wal qudrah ala al-ibtikar wal ibda' wal munafasah al-manhiyah asy-syarifah wal kafa'ah al-aliyah fi idaratil jalsat al-irsyadi al-fardi al-jami'i wal jadiyah wal ta'atuf ma'al mustarsyidin wal qudrah ala tahakkum fi nabrah as-saut wa isbatil infi'ali wal raqah wa thiqah wa dimraqitiyah fit ta'amul ma'al mustarsyid wal qudrah ala tukawwinu alaqah tafa'ul ma'al mustarsyid. Summa asani yakni ad-dafi'iyah asy-syakhsiyah yakni ar-raghbah fin najah lidal mursyid wa taqaddum fi amalihi al-irsyadi. Tatamathalu hadhihi sifah fi ar-raghbah fin najah lidal mursyid wa taqaddum fi amalihi al-irsyadi wal istiqlalu dzati wal muhafadhah ala sihhatin nafsiyah wal jismiyah wal qanaa'ah bidakhilihi wa huwa ya'malu ala tawfiri mudhiru wa markazu ijtima'i mulaim lahu. Summa as-salis yakni yamtaliqu qayyimus sa'adah wat tafa'ul ay qayyimus sa'adah inda tafa'ul ma'al mustarsyid tatamathalu fil hurriyah asy-syakhsiyah wa sidqu wal wadih wat tafani wal ikhlas inda adai li amalihi wal qudrah ala naqdi adzati bina'i wa ya'taniku mabadi wal mu'taqadat wa diyanah al mujtama' alladhi ya'ishu fih bima tahaqquqa lahu at-taufiq wa taqabbal jama'at allati yata'ammalu ma'aha. Summa ar-rabi' yakni al-musyrikah al-wajdaniyah ma'al akharin wa tatamathalu hadhihi al-qayyimah bitafahumil mursyid lil mustarsyid wa taqabbalahu idharur raghbah fi musa'adatihi wa halla mushkilatihi wa tahalli bisabri war raqah fi ta'amilihi wa bisurur wal ibtihaj 'inda muqabalatihi wal hudu' wal istima' lahu wa tashji'ah ala sardin ma yajishu bihi sadrahu min asrari. Apa saja itu? Yakni yang pertama adalah memahami diri sendiri, memahami kemampuan yang dimiliki, seperti memiliki kecerdasan, kemampuan dalam berinovasi atau membuat hal yang baru. Lalu dengan mengadakan ujian akhir yang baik, memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola sesi konseling individu dengan konseling kelompok. Lalu yang kedua, karakteristiknya adalah memiliki motivasi pribadi. Contoh dari sifat ini adalah adanya harapan keberhasilan dalam memimpin, kemudian unggul dalam kegiatan konselor, memiliki kebebasan diri, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, percaya diri, bekerja dengan menampilkan penampilan yang sesuai pada keadaan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah berbahagia dan selalu optimis. Misalnya adalah memiliki kebebasan, memiliki sifat jujur, jelas, berdedikasi, dan ikhlas dalam menunaikan pekerjaannya. Dan juga dapat menerima kritik diri yang gunanya adalah untuk membangun, memiliki prinsip yang meyakini kepercayaan di masyarakat tempat ia tinggal, dengan membenarkannya dan menyesuaikannya, dan menerima kelompok-kelompok yang berinteraksi dengan sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah berbahagia dan selalu optimis. Misalnya adalah kebebasan individu, jujur, berdedikasi, dan ikhlas dalam menunaikan pekerjaannya. Sifat lainnya adalah dapat menerima kritik, yang mana kritik itu membangun,
lalu memiliki prinsip meyakini kepercayaan di masyarakat tempat ia tinggal dan berbaur. Lalu dengan membenarkannya dan menyesuaikan diri menerima kelompok yang ia berinteraksi di sana. Kemudian yang keempat, sifatnya adalah memiliki keterlibatan emosional kepada orang lain. Contoh pada sifat yang keempat ini adalah pemahaman konselor kepada klien dan juga mampu memberikan petunjuk dalam membantu menyelami masalah klien, menyelami masalah dengan sabar, dengan lembut, dan ketika berinteraksi pun menggunakan cara yang lembut, sabar, kemudian memberikan kebahagiaan, rasa gembira ketika menghadapi klien, perasaan tenang, dan mendengarkan keluh kesah dari pasien, serta berusaha mendorong dan membujuk pasien untuk menceritakan rahasia yang disimpan oleh klien. Menurut teori Sam Abu Atiyah dan Nadia Syarif, bahwa guru konselor bercirikan seperti guru biasa. Contohnya, ciri-ciri yang sama seperti guru biasa adalah guru konselor haruslah cerdas. Lalu yang kedua, tidak mudah curiga dengan orang lain atau dapat menerima orang lain dengan mudah, berinteraksi kepada orang lain dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah bersikap wasit atau tengah-tengah, tidak fanatik dan juga tidak sangat membenci. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang dengan bekerja sama. Lalu yang selanjutnya adalah setiap guru memiliki urutan sifat, urut-urutan sifat. Di antaranya adalah memiliki sifat kasih sayang, perhatian kepada orang lain, dan juga mudah beradaptasi. Di samping itu, guru juga harus memiliki emosional yang seimbang dengan realitasnya. Lalu guru juga harus penuh perhatian dan juga harus menyenangkan siswa atau kliennya. Seperti itu. Menurut teori dari Sulaiman Ar-Royhani, bahwa guru konselor itu memiliki sifat yang sama dengan guru biasa. Contohnya seperti dalam keramahannya dan juga dalam sifat mudah berbaur, kemudian dalam tingkat kecerdasan, memiliki banyak keahlian, memiliki keahlian atau kemampuan kognitif yang cenderung tinggi, lalu juga memiliki sifat lemah lembut, bijaksana, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Qad dzakara Roger annal mursyid dzal khibrah yakunu aktsara tawafiqan musyarakah wa ijabiyah wa najihan fi tukawwinu alaqah ghairu masrutah fil mustarsyidi kama annahu yastati'u ayyuhaqqiqa nata'ij afdal. Idzan yajibu lil mursyid al-fi'al yatamayyizu bi sifatin ukhra ghairu qudrah al-aqliyah. Summa qad wadaha Mahir Mahmud Amar, yakni min sifatul mursyid an-nafsi fil mujtama' al-islami mu'ayyidan bil ayatil Qur'an al-karimah wal ahadits an-nabawiyyah, yakni al-awwal al-bahis min musa'adatil akharin wa itharihim 'ala an-nafs mu'ayyidan fi surah al-Hasyr al-ayah 9. Summa asani, yakni hubbul ikhtilafin nas wa husnu muamalah wa huna alladhi yatamassalu fi fariidatul hajj wa shalah wa salatul jamaah wa amr ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Summa as-salis, yakni as-sabru wafqan fi surah Ali Imran al-ayah 186. Summa al-rabi'ah, yakni al-ikhlas wafqan fi surah al-kahf ayah 3.
summa asidqu wafqan fi surah Al-Ahzab al-ayah salisah wa salasun, summa at-ta'atuf warrafqu warrahmah wafqan fi surah Al-Hadid al-ayah sab'ah wal ashrun, summa asabitul infi'ali wafqan fi surah An-Nahl ayah mi'ah khamsah wa ashrun, summa at-tasamuh wa tamas al-ghadri wafqan fi surah An-Nur ayah thaniyah wa ashrun, summa al-akhir yakni husnul khuluq. Husnul khuluq muayyidan dzalika biqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni albirru husnul khuluq wal isma ma halaka fi nafsika wa karahtu ayyatli'a alaihin nas, rawahul Muslim. Pada penelitian oleh Siham Aba Aita dan Nadia Syarif, yakni pada tahun 1986 tentang konselor yang bekerja di sekolah di negara Kuwait, mereka menyimpulkan bahwa terdapat kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan menyiapkan program pendampingan. Di antaranya adalah yang pertama, keakraban dengan berbagai metode pengumpulan informasi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, keakraban dengan teori dan metode bimbingan atau penyampaian materi pelajaran. Kemudian keakraban dengan persyaratan tahap pertumbuhan yang dilalui oleh siswa. Kemudian keakraban dengan semua tes yang digunakan dalam proses konseling. Lalu mengadakan tes dan menafsirkan hasil dari tes. Dan kemampuan yang kedua yakni pencapaian tujuan program penyuluhan. Di antaranya adalah mendefinisikan klien dengan studi yang sesuai dengannya, dengan murid. Lalu mendefinisikan klien dengan bidang pekerjaan yang sesuai dengan klien. Lalu memperkenalkan panduan untuk persyaratan profesi yang berbeda-beda. Kemudian membantu pembimbing mengatasi masalah sehari-hari, lalu mentransfer klien ke lembaga yang menyediakan layanan yang melengkapi proses indikatif. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan guru, dengan administrasi sekolah dan juga staf-staf sekolah. Lalu kompetensi yang ketiga yakni mengelola sesi konseling. Dengan diantaranya adalah mengajukan pertanyaan terkait masalah klien, lalu menggunakan metode perilaku nonverbal yakni seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh dan juga gerakan mata. Kemudian menggunakan metode verbal seperti pujian dan juga dorongan yang baik kepada klien. Lalu selanjutnya adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir dan berdiskusi dengan fleksibel. Lalu kemampuan yang keempat, yaitu membangun keterpercayaan antara konselor dengan klien. Di antaranya adalah kemampuan menciptakan hubungan yang hangat dan efektif dengan orang lain. Kemudian kemampuan menjaga kerahasiaan dari klien, lalu menerima klien sebagai sosok yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah memberikan penilaian objektif menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan membuat keputusan yang tepat. Di antaranya adalah membantu klien dalam menentukan tujuannya. Kemudian memberi instruksi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran penasihatan tentang masalahnya. Lalu mengklarifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada klien. Selanjutnya adalah mendorong klien untuk melanjutkan proses konseling hingga pada akhir atau pada proses keberhasilan. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada klien untuk mengungkapkan apa yang dialami olehnya sampai menjadi jelas apa yang dipermasalahkan oleh klien. Kemudian kemampuan yang keenam yakni memahami perilaku sosial. Di antaranya adalah kemampuan memahami orang lain, lalu memahami persyaratan dan dimensi lingkungan sosial budaya di mana tempat ia tinggal.
kemudian menerima adanya perubahan sosial, dan juga memahami nilai-nilai moral yang berlaku, dan juga manfaat daripada pengalaman-pengalaman yang ia peroleh pada sebelumnya. Jika konselor berhasil membantu klien dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan kompetensi-kompetensi yang telah dituju, maka dapat dinyatakan konselor telah berhasil dan konselor telah benar-benar melakukan pekerjaannya dengan cara yang dinanti-nanti dan diharapkan oleh orang lain, sehingga nantinya akan mencapai pada peran dan fungsinya yang diharapkan pada sistem sosial dan juga tatanan masyarakat, yakni yang sebelumnya telah ditentukan untuknya dalam institusi dan standarnya, yang terlihat melalui perilaku sehari-hari konselor selama interaksinya dengan klien, dengan rekan kerja dan juga rekan kerja konselor, dengan guru, dengan kepala sekolah, atau dengan orang yang bekerja dengannya, termasuk dengan dokter atau perawat atau psikiater, terapis, dan juga orang-orang yang bekerja di lembaga sosial. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bahas ar-rabi'ah, yakni kafa'atul mursyid. Ta'tabiru al-kafa'ah maharah murakkabah au namtan sulukiyah au ma'rifah tadharu fi sulukil muta'allim wa tashtaqu min tusawwiru wadih wal muhaddid linawatijil at-ta'allum al-marghubah wa yutimmu iktisabiha min khilali khit'ah manhiyah wa mawdu'ah fi tahdidil kafa'ah wa baramij at-tadrib 'alaiha. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai kompetensi guru. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah mencakup kompetensi keterampilan, kompetensi afektif, dan juga kompetensi kognitif yang muncul dari perilaku siswa dan berasal dari sudut pandang yang spesifik dari hasil belajar yang diinginkan dan diperoleh melalui rencana profesional atau RPP yang ditetapkan dalam mendefinisikan kompetensi dan program pelatihan pada siswa. Kama dzakara Wellstocks annahu yufaddilu tahdid qaimah kafa'atil mursyid bima yattafiq wa ahdaful majal alladhi ya'malu bil mursyid au bina'un ala ahdafil barnamijid darasi alladhi yaltahiqu bih. Wa huna sya'ashrah lakum min kafa'atid daruriyah alladhi yajibu ayyatamizu biha al-murad al-madrasi, yakni wafqan fi dirasah Sahim Abah Aitah wa Nadia Syarif. Hunaka sittata asya' min kafa'ati daruriyah. Al-ula yakni al-qudrah ala i'dad barnamiju irsyadi. Minha al-ilmam bi asalib jami'il ma'lumat al-mukhtalifah. Summa al-ilmam binadhariyat wa tarkul irsyad. Summa al-ilmam bil mutatalibat al-marhalah an-numu allati yamizu biha at-talabah. Summa al-ilmam bikafah al-ikhtibarat al-mustakhdimah fi amaliyah al-irsyad. Wa summa tatbiqul ikhtibarat wa tafsir nataijuha. Summa saniyan yakni tahqiqu ahdaful barnamij al-irsyadi. Minha ta'riful mustarsyid bil majalat ad-darasiyah allati tunasibuh. Summa bita'rif mustarsyid bi majalat al-amal allati tunasibu bihi.
Summa ta'rif al-mustarsyid bimutatalibat al-mihnu al-mukhtalifah. Summa musa'adatul mursyid ala taghlib ala mushkilah al-hayah al-yawmiyah. Summa tuhawwilul mustarsyid ila muassisat allati tuqaddimu khidmat makmalah lil amaliyah al-irsyadiyah. Summa al-akhir yakni tukawwinu alaqat jayyidah ma'al mudarrisin wa idaratul madrasah wal amilin bil madrasah. Summa as-salis yakni idaratul jalsah al-irsyadiyah, minha tawjiyah al-asaliyah allati tata'allaku bi mushkilah al-mustarsyid. Summa istikhdam asalibus suluk ghairu al-lafzi. Summa istikhdam asalibus suluk al-lafzi wa al-isgha'il jayyid wa husnul intibah. Summa al-qudrah ala tafkir wan naqash al-maron. Rabi'an yakni tukawinu as-siqah bainal mursyid wal mustarsyid, minha al-qudrah ala insya' alaqah tatasaffu bid-daf'i wal fi'aliyah ma'al akharin. Summa al-qudrah ala al-ikhtifadh bisuriyah al-amal. Summa as-sadis yakni taqabbal al-mustarsyid kafardilahu sifatuhu wa imkanatahu. Summa ar-rabi' yani isdar ahkam mawdu'iyyati bil istikhdam uslub al-qiyadah ad-demokrasiyah. Summa khamisan yakni ittikhad al-qararat as-salimah, minha bimusa'adah al-mustarsyid fi tahdidi ahdafihi, wa thani taqdimut ta'limat ad-daruriyah li ziyadah wa'i al-mustarsyid bi muskilatihi. Summa as-salis tawdih nawahi al-quwwah wad-dha'fu lida mustarsyid. Wa summa tashji'ul mustarsyid ala istimrari fil amaliyah al-irsyadiyah hatta tatahaqqaqa ahdafahu. Summa al-akhir yakni taqdimul musa'adah lil mustarsyid lit-ta'biri amma yajulu binafsihi hatta tatadaha mushkilatihi. Summa sadisan yakni tafahamus suluk al-ijtima'i, minha al-qudrah ala tafahumil akharin, wasani tafahum muqtadiyat wa ab'ad al-wastil al-ijtima'i wat-thaqafi alladhi ya'ishu fih. Summa asalis yani taqabbal at-taghayyir al-ijtima'i. Summa tafahumil qayyim al-akhlaqiyah. Pada penelitian oleh Siham Aba Aita dan Nadia Syarif, yakni pada tahun 1986 tentang konselor yang bekerja di sekolah di negara Kuwait, mereka menyimpulkan bahwa terdapat kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan menyiapkan program pendampingan. Di antaranya adalah yang pertama, keakraban dengan berbagai metode pengumpulan informasi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, keakraban dengan teori dan metode bimbingan atau penyampaian materi pelajaran. Kemudian keakraban dengan persyaratan tahap pertumbuhan yang dilalui oleh siswa. Kemudian keakraban dengan semua tes yang digunakan dalam proses konseling. Lalu mengadakan tes dan menafsirkan hasil dari tes. Dan kemampuan yang kedua yakni pencapaian tujuan program penyuluhan. Di antaranya adalah mendefinisikan klien dengan
studi yang sesuai dengannya dengan murid. Lalu mendefinisikan klien dengan bidang pekerjaan yang sesuai dengan klien. Lalu memperkenalkan panduan untuk persyaratan profesi yang berbeda-beda. Kemudian membantu pembimbing mengatasi masalah sehari-hari, lalu mentransfer klien ke lembaga yang menyediakan layanan yang melengkapi proses indikatif. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan guru, dengan administrasi sekolah dan juga staf-staf sekolah. Lalu kompetensi yang ketiga, yakni mengelola sesi konseling. Dengan diantaranya adalah mengajukan pertanyaan terkait masalah klien, lalu menggunakan metode perilaku nonverbal, yakni seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga gerakan mata. Kemudian menggunakan metode verbal seperti pujian dan juga dorongan yang baik kepada klien. Lalu selanjutnya adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir dan berdiskusi dengan fleksibel. Lalu kemampuan yang keempat, yaitu membangun keterpercayaan antara konselor dengan klien. Di antaranya adalah kemampuan menciptakan hubungan yang hangat dan efektif dengan orang lain. Kemudian kemampuan menjaga kerahasiaan dari klien, lalu menerima klien sebagai sosok yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah memberikan penilaian objektif menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan membuat keputusan yang tepat. Di antaranya adalah membantu klien dalam menentukan tujuannya, kemudian memberi instruksi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran penasihatan tentang masalahnya, lalu mengklarifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada klien. Selanjutnya adalah mendorong klien untuk melanjutkan proses konseling hingga pada akhir atau pada proses keberhasilan. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada klien untuk mengungkapkan apa yang dialami olehnya sampai menjadi jelas apa yang dipermasalahkan oleh klien. Kemudian kemampuan yang keenam, yakni memahami perilaku sosial. Di antaranya adalah kemampuan memahami orang lain, lalu memahami persyaratan dan dimensi lingkungan sosial budaya di mana tempat ia tinggal. Kemudian menerima adanya perubahan sosial dan juga memahami nilai-nilai moral yang berlaku dan juga manfaat daripada pengalaman-pengalaman yang ia peroleh pada sebelumnya. Jika konselor berhasil membantu klien dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan kompetensi-kompetensi yang telah dituju, maka dapat dinyatakan konselor telah berhasil dan konselor telah benar-benar melakukan pekerjaannya dengan cara yang dinanti-nanti dan diharapkan oleh orang lain, sehingga nantinya akan mencapai pada peran dan fungsinya yang diharapkan pada sistem sosial dan juga tatanan masyarakat, yakni yang sebelumnya telah ditentukan untuknya dalam institusi dan standarnya, yang terlihat melalui perilaku sehari-hari konselor selama interaksinya dengan klien, dengan rekan kerja dan juga rekan kerja konselor, dengan guru, dengan kepala sekolah, atau dengan orang yang bekerja dengannya termasuk dengan dokter atau perawat atau psikiater, terapis dan juga orang-orang yang bekerja di lembaga sosial. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kak Intan. Oke, Kakak Intan. Kakak Intan, boleh tahu
Sekarang tinggal di mana? Terus sekarang sedang sibuk apa? Ah, sekarang saya sedang menjalani kuliah di STIM Mandala Jember, tapi saya awalnya tuh tinggal di Bekasi. Terus saya pindah ke Jember dan kuliah di STIM Mandala Jember. Oh, gitu. Kesibukan saya ya kuliah aja sih beneran. Kuliah. Oke, kuliahnya, oh ya sebelumnya berarti di Jember ini ada saudara atau keluarga gitu? Oh, ada. Kakek nenek saya kebetulan warga Jember, jadi saya tinggal di Jember. Oh gitu. Sekarang berarti di rumah nenek atau ngekos atau kontrakan? Enggak, kebetulan kampus saya jauh dari rumah kakek nenek saya dan saya ngekos dekat kampus biar enak juga sih, nggak ribet juga. Soalnya kalau misalkan dari rumah kakek saya ke kampus saya itu bisa 2 jaman dan saya memilih untuk kos yang bisa nanti biar cepat. Sebelumnya kakaknya pernah ngekos atau memang ini pertama kali lepas dari orang tua, jauh dari orang tua nih? Wow. Baru pertama kali banget dan makanya saya kaget harus banget mandiri. Oke, semangat ya Kak. Kalau boleh tahu ini Kakak Intan menghubungi kami, menghubungi saya, itu mungkin ada permasalahan apa? Oh ya, saya menghubungi kakak karena saya ada permasalahan di kampus, Kak. Boleh kita saling sharing. Kalau boleh tahu gimana ceritanya dari awal mungkin bisa diceritakan. Gimana sih Kak caranya, kan kuliah ini kan banyak, aku kan ikut organisasi gitu ya, dan sedangkan tugas juga banyak. Gimana sih cara memanajemen waktu untuk dua-duanya itu saling berjalan dengan baik gitu? Tugas iya, terus organisasi iya. Itu gimana caranya? Berarti permasalahannya di sini memanajemen waktu. Sebelumnya dulu waktu kakak, oke, sebelumnya saya mau tahu kakak sekarang semester berapa nih? Halo? Oh, saya kebetulan maba, masih semester 2. Oke. Berarti sebelumnya di sekolah SMA ataupun SMP pernah berorganisasi atau ini baru pertama kali organisasi? Baru pertama kali, dan makanya saya kaget gimana nih cara ngatur waktu yang tepat biar dua-duanya tuh saling berjalan dengan baik gitu. Karena ini baru pertama kali, mungkin bisa gini Kak, bisa dengan menggunakan apa ya, kita menggunakan list planning. Nah, antara kuliah dan juga organisasi, berhubungan juga saya baru apa ya, baru aktif organisasi juga. Jadi apa ya, kita bikin list planning yang berbeda. Misalnya, untuk organisasi kita aktifnya tuh pada hari apa aja. Terus kalau boleh tahu, kalau misalnya organisasi kakak itu setiap waktu, setiap hari, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu, mungkin Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu, atau apa ya, menyesuaikan dengan waktu luang dari para anggota organisasinya. Sebenarnya tuh kalau misalkan mau ke tempatnya itu bisa setiap hari, tapi kalau misalkan lebih kayak ke sibuk-sibuknya itu kalau misalkan ada acara-acara aja sih Kak. Ya mungkin kalau misalnya pas acaranya mungkin kesibukannya hanya 1 hari ataupun 2 hari ya Kak ya. Tapi kalau persiapannya Kak, persiapannya itu lebih. Nah, persiapannya iya benar banget Kak. Proker apa ya, persiapannya sebelum ke acara itu yang sebenarnya itu yang mengganggu apa ya, waktu untuk kuliah kita. Nah, mungkin bisa dengan gini Kak.
kita apa ya? Misalnya nih, biasanya itu kan di grup organisasi itu biasanya kan kita kayak oke, kita hari ini rapat nih. Mungkin jam 8 malam kita ada rapat atau mungkin sehabis asar kita ada rapat nih, mau itu offline ataupun online. Nah, berarti misal terus kita kuliah aktif dari jam 7 misalnya, dari jam 7 hingga siang mungkin kita bisa menyicil tugas-tugas kita itu dari malamnya atau mungkin di jam-jam istirahat kita juga boleh atau kalau misalnya mau quality time dulu deh, mau istirahat dulu dari pagi sampai siang udah kuliah nih, pengennya sih jam 1 sampai jam 2 itu mau istirahat. Oke, kita istirahatkan dulu tubuh kita, badan kita. Nah, nanti setelah selesai rapat, nah kita bisa mulai menyicil tugas-tugas kita itu di setelah rapat tadi itu. Mau itu sehabis Isya atau sehabis Maghrib itu bisa. Nah, yang kita cicil itu adalah tugas-tugas yang sekiranya memang itu lebih mudah. Nah, untuk tugas-tugas yang wah kayaknya ini tugasnya berat banget nih, kita kerjakan di hari Sabtu ataupun hari Minggu, yang mana memang hari itu tuh kosong, nggak ada kegiatan dari organisasi, nggak ada rapat, ataupun bimbingan-bimbingan yang lainnya. Nah, itu kita bisa. Nah, mungkin kalaupun kita bikin planning nih, misalnya hari Senin mau ngerjain ini, ternyata dari organisasi ada pengumuman atau kabar mendadak bahwasanya hari Senin tuh kita diadakan rapat. Nah, di hari Senin ini kita ganti mungkin kalau misalnya di hari Seninnya ini kakak mau ngerjain tugas yang cukup berat, nah kita ganti hari yang dimana hari Senin tugas berat tadi itu kita ganti ke hari Selasa atau hari Rabu, yang mana di planning kakak di hari Selasa sama Rabu ini mengerjakan tugas yang agak lebih ringan gitu Kak. Jadi di hari itu di mana kakak seharusnya mengerjakan tugas berat, lalu ternyata terganggu, tiba-tiba ada panggilan untuk rapat, maka kita ganti yang tugas berat tadi dengan tugas ringan yang mana pada planningnya itu kita kerjakan di hari Selasa atau hari Rabu atau hari-hari yang memang sudah diplanningkan oleh kakak gitu Kak. Dan jangan lupa healing juga butuh Kak, biar nggak mumet gitu. Mungkin dari kakaknya atau saya udah kayak gitu nih Kak, tapi tetap nih belum bisa memanage waktu atau gimana? Apa memang belum ada usaha dari kakaknya? Oh iya baik Kak. Kan berarti tadi kan menurut Kakak harus dicicil dulu gitu kan tugasnya ya, biar nggak berat nantinya. Ya. Nah, gimana kan misalkan saya nih Kak, saya tuh paling males ngerjain tugas tuh yang menurut saya tuh deadline-nya masih lama gitu Kak. Kan nanti aja lah kalau misalkan udah deket deadline baru ngerjain. Sedangkan ternyata di hari-hari mau deadline itu banyak banget rapat-rapat. Itu gimana Kak? Itu banyak rapat-rapat antara organisasi. manajemen waktu dan juga manajemen diri kita sendiri itu perlu adanya berkaitan gitu. Kan kita kalau misalnya kita nggak memanajemen diri kita sendiri, misalnya ada rasa malas karena deadline-nya masih lama nih, berarti kan itu kita harus memanajemen diri kita sendiri juga. Nah itu juga dibutuhkan. Kalau misalnya deadline-nya masih 10 hari lagi, tapi tugasnya juga gampang, ya udah itu mungkin nggak apa-apa kita kerjakan sebelum deadline atau sehari sebelum deadline, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya memang dikira-kira kayaknya sih bisa kalau dikerjain sesuai deadline, tapi kalau misalnya udah jauh-jauh hari ternyata wah tugasnya cukup berat nih, kalau misalnya nggak dicicil ini bakalan akan menyusahkan kita nanti di akhir, belum nanti kalau misalnya ada panggilan-panggilan rapat ya kan. Nah makanya antara manajemen diri dan juga manajemen waktu itu memang penting. Nah untuk mengatasi rasa malas itu kita harus memiliki namanya motivasi. Nah motivasi terbesar kakak itu apa? Mungkin
pengen nih tugas ini aku dapatnya nilai A, atau pengen nih mata kuliah ini nanti dapat nilainya A. Berarti bagaimana caranya? Nah, di sebelumnya itu biasanya kan mata kuliah itu sebelum dimulai itu kita ada kontrak perkuliahan kan. Berapa persen tugas itu misalnya 20% itu nilai dari tugas atau nilai dari UAS atau dari presentasi dan lain-lain. Nah, di situ kan berarti Kakak bisa di planning nih, ditulis. Berarti kalau tugas itu 20% nilainya buat nanti nilai hasil akhir di KHS nanti. Nah, itu nanti bisa dijadiin apa ya? Motivasi itu. Nah, selain itu juga selain kita bikin planning-planning seperti itu, kita juga nulis Kak, misalnya semester 1 kemarin, kalau boleh tahu semester 1 kemarin IPK-nya berapa ya, Kak? IP-nya, IPS. 3, alhamdulillah 3,82. Nah, 3,82 berarti semester 2 ini aku harus dapat 4 ataupun 3,96 gitu. Itu bisa jadi harus dapat nih gitu. Jadi ada semangat diri. Nah, semangat dari itu, motivasi itu bisa apa ya? Memanage diri kita untuk tetap yang namanya mengikuti manajemen waktu yang udah kita buat tadi gitu. Jadi memang apa ya? Rasa malas itu memang ada setiap manusia memang biasanya tuh memang memiliki rasa malas gitulah. Tuh Kak, mungkin sebelum-sebelumnya apa emang pernah bikin kayak planning tugas kayak gitu, atau mungkin ini baru pertama kali? Kenapa Kak? Maaf, suaranya macet-macet. Oh ya, jadi sebelum Kakak menemukan permasalahan ini nih, susah nih dalam memanajemen waktu, sebelumnya ada usaha dari Kakak nggak sebelumnya untuk mengatur waktu? Kayak misal nih, aku nanti mau sama kayak Kakak bilang, kayak kita harus nyicil dulu nih, tapi rasa malasnya itu loh Kak, kayak aduh nanti aja deh, deadline-nya masih lama ini, nanti aja deh kalau udah deket-deket gitu Kak. Biasanya kalau untuk menumbuhkan rasa semangat untuk menyicil tugas itu ada nggak? Kayak mungkin dari dukungan dari orang tua, dukungan dari orang terdekat, teman terdekat, atau mungkin dari teman kamar Kakak, ada yang ngajak, ayo Kak Intan, kita ngerjain tugas ini nih, gitu. Ada nggak? Ya, ada sih Kak, beri ke motivasi kita. Kan kita kuliah kan punya motivasi kan untuk maksudnya punya motivasi untuk kedepannya, dan ya itu ingin membanggakan kedua orang tua. Aku misalkan lagi malas gitu ya, kayak aku harus belajar nih, kayak orang tua aku udah susah payah biayain aku gitu sih Kak. Aku biasanya kalau misalkan lagi malas belajar, masa orang tua aku udah capek biayain kuliah tapi aku masih tetap malas belajar kan, kasian ya Kak maksudnya. Iya, mungkin bisa gini, misalnya hari ini tuh males nih gitu, pengennya nggak ngapa-ngapain, oke, tugas-tugas atau mungkin tugas-tugas atau hari Sabtu Minggu, misalnya hari Sabtu Minggu pengennya tuh nggak ngapa-ngapain, pengen diem aja, itu manfaatin waktunya Kak. Misalnya ya udah kalau pengennya nonton film di HP, ya memang quality time lah, tapi nanti resikonya di hari Senin atau di hari selanjutnya itu harus yang namanya mengerjakan tugas. Jadi memang dibutuhkan 1 hari untuk mengistirahatkan semuanya dari otak kita. Mungkin karena rasa malas itu karena ada rasa jenuh, karena ngelihat tulisan, terus habis itu baca-baca juga. Mungkin bisa healing dari kakaknya, atau nelpon orang terdekat, nelpon orang tua, nelpon kakak atau adik, itu juga bisa. Atau mungkin healingku kayaknya pengennya nonton film nih, oke, kita nonton film gitu. Atau pengennya mungkin bisalah kita jalan-jalan atau shopping, itu bisa. Yang penting dimana kita juga tidak melupakan untuk memanjakan diri kita sendiri juga. Nah, setelah itu setelah kita sudah mengistirahatkan diri kita, udah oke, udah dikasih reward nih
untuk seminggu yang lalu kamu badan ini, tubuh kita ini udah mengerjakan tugas, udah capek, kuliah, rapat juga, ada kegiatan organisasi. Sekarang dikasih reward kayak nggak usah megang apa-apa, nggak usah yang namanya tugas dulu untuk 1 hari ataupun 2 hari. Nah setelah itu, ayo sekarang bangkit lagi, yuk kita ngerjain tugas lagi. Nah itu penting, yang namanya apa ya, komunikasi dengan tubuh kita sendiri itu penting. Agar, nah itu, memanage diri kita itu, apa ya, bisa memanage diri kita menyesuaikan dengan manajemen waktu kita yang udah kita buat tadi, gitu Kak. Baik Kak, terima kasih Iya, atas terima sarannya. kasih. Semoga di semester ini nilainya semakin bagus. Terus Amin. manajemen diri dan manajemen waktunya bisa sesuai. Amin. Terus apa lagi ya? Semoga permasalahannya cepat terselesaikan. Nggak apa-apa Kak. Apa ya? Apa ya? Step by step lah. Nggak langsung nggak langsung aku maunya pokoknya sesuai dengan apa yang kakak ini nih kakak saranin gitu, nggak perlu, yang penting step by step aja. Mungkin diawali dengan membuat planning atau membuat apa ya, cita-cita, tujuan gitu, kayak nggak apa-apa. Mungkin seminggu ke depannya, oke, mungkin aku butuh yang namanya healing gitu, itu nggak apa-apa. Jadi step by step aja, apa yang udah kakak saranin dilakukan step by step aja, nggak langsung semua dilakuin dalam satu waktu, di step by step aja. Yang penting di akhirnya manajemen diri dan manajemen waktu itu bisa sinkron, dan akhirnya ya rasa malas itu bisa teratasi. Terus kegiatan kuliah dan juga kegiatan organisasinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang memang diinginkan dan menjadi tujuan adanya kuliah dan juga organisasi bagi kampusnya kakak. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin, makasih. Waalaikumsalam.